Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini untuk melihat kondisi terkini dari sirkuit Mandalika, yang dimana kita awali dari tunnel pertama. Seperti apa kondisinya di bagian tunnel yang pertama setelah terjadi hujan dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Tentunya kita melihat di sini untuk kondisi tunnel yang pertama terlihat untuk genangan air yang tidak ada di sini, namun kita akan memastikan untuk melihat kondisi dari arah sisi kiri menuju ke arah sisi kanan dari bagian tunnel yang pertama. Dan ini membuktikan bahwa dari mesin pemompa maupun dari sumur dewatering yang dibuat di sini berfungsi dengan baik, sehingga untuk bagian dari tunnel yang pertama tidak terlihat untuk genangan air yang berada di sini. Selain itu kita akan menuju ke bagian sayap kanan untuk melihat kondisi ataupun dari aktivitas pengerjaan yang dilanjutkan untuk sore hari ini di bagian dari sayap kanan di tunnel yang pertama. Baik, yang terlihat di sini untuk aktivitas kembali dilanjutkan setelah hujan. Kemudian di sini untuk aktivitas dari perakitan material besi yang nanti akan dilanjutkan untuk proses pengecoran. Kemudian di bagian sisi kanan dari hasil pengecoran yang telah dilakukan di retaining wall, saat ini masih dalam proses pengamplasan, sehingga nanti akan memperhalus dari bagian retaining wall di bagian sisi kanan dari sayap kanan di tunnel yang pertama. Dan saat ini kita akan mencoba untuk turun lebih rendah lagi untuk melihat kondisi dari bagian dari tunnel pertama di sisi sebelah kanan mengarah ke sisi sebelah kiri dari tunnel yang pertama, di mana di sini untuk bagian dari pipa yang berfungsi sebagai penyedot dari genangan air yang berada di tunnel yang pertama terlihat sudah berfungsi dengan baik. Baik, kita akan mencoba lanjut menuju ke arah bagian titik pengerjaan di tribun VVIP, yang dimana untuk kita pantau saat ini kita mencoba memantau dengan terbang rendah dan melihat kondisi maupun dari aktivitas yang dilakukan di sore hari ini. Kemudian saat ini kita akan menuju ke bagian dari tribun VVIP, yang dimana terlihat di sini juga untuk beberapa dari rangkaian besi yang nanti akan difungsikan sebagai tiang dari penyangga tribun VVIP di sini saat ini sudah berdiri. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan untuk aktivitas 4 orang pekerja di sini masih melakukan proses penghancuran dari material cor yang telah dilakukan, sehingga nanti akan dapat dilakukan pemasangan ribu gesting berikut dengan rangkaian besi sebagai penyangga dan dapat dilakukan pengecoran lanjutan. Baik, setelah ini kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang lain, di mana kita akan melewati dari tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Dengan kondisi hujan seperti ini, kita bisa memastikan bahwa berfungsinya sistem drainase di sirkuit Mandalika saat ini terbukti. Dan kemudian teman-teman bisa memperhatikan di bagian trek utama maupun di area run-off terlihat kering, dan untuk genangan air terdapat di bagian sisi luar dari trek utama maupun dari area run-off di sini. Saat ini kita berada di bagian area tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, di mana untuk kondisi terkini dari bagian pengerjaan yang telah dilakukan, di mana untuk hamparan gravel dan pengerjaan dari pelapisan AC binder untuk lapis kedua di trek utama dan run off di lapis kedua,
juga telah dilakukan. Namun kita akan melihat juga untuk bagian dari pengerjaan debris span yang saat ini sedang dalam proses pengoneksian, sehingga nanti untuk debris span akan terkoneksi dari sisi kiri outer lane tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kelima di sini. Kemudian saat ini kita akan menuju ke titik pengerjaan yang masih dilakukan di bagian dari akses masuk di sisi timur, yang dimana mengkoneksikan dari jalur bypass yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Terlihat dari pantauan udara sore hari ini, dimana untuk beberapa alat berat seperti vibrating roller maupun dari bulldozer yang saat ini kita akan saksikan masih melakukan aktivitas proses perataan berikut dengan proses penggalian ataupun pengerukan dan pemadatan di sini. Baik, kita akan menuju ke arah tikungan ke-6 dan ke-7, dan sekaligus kita akan melihat juga untuk kondisi di bagian dari tunnel yang kedua, di mana untuk bagian dari sisi kanan seperti sistem drainase yang berada di samping kanan dari debris span saat ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Namun kita akan pantau saat ini supaya kita bisa melihat untuk kondisi secara nyata dan detail untuk sistem drainase apakah berfungsi dengan baik. Kemudian di sini di bagian sisi kanan dari trek utama terdapat genangan air yang hanya saja di bagian ini belum dilakukan pengerjaan untuk penghamparan dari material subgrade, dan nanti akan dilakukan proses pengaspalan juga di sini. Kemudian untuk sistem drainase yang berada di sisi kanan saat ini terlihat sangat sempurna di bagian dari pengerjaan untuk jalur buang dari air yang terserap oleh sistem drainase horizontal yang berada di trek utama. Kemudian kita perhatikan di sini untuk kondisi dari tunnel yang kedua, di mana sebelumnya dilakukan proses pengeboran untuk sumur dewatering yang nanti untuk mengantisipasi air yang berada di bagian tunnel yang pertama apabila tergenang di sini. Namun teman-teman bisa perhatikan untuk kondisi air yang ada di sini, debitnya sungguh luar biasa besar. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan dan bisa menyimpulkan bahwa sumur dewatering yang dilakukan pengeboran di bagian sisi kiri dan kanan dari tunnel yang kedua belum berfungsi. Oke, teman-teman bisa melihat untuk debit air yang lumayan besar. Kemudian kita akan menuju ke bagian dari sayap kiri di tunnel yang kedua di sini. Sama seperti di bagian sayap kanan di tunnel yang kedua, untuk debit air juga di sini lumayan besar. Namun kita tunggu saja untuk proses dari pengerjaannya agar nanti dari tunnel yang kedua di sini akan sama berfungsi dengan baik seperti tunnel yang pertama untuk sumur dewatering maupun dari mesin penyedot di bagian sayap kiri dan kanan di tunnel yang kedua. Kemudian setelah ini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-9, 10 dan 11, melihat untuk kondisi terkini dari hasil pengerjaan yang dilakukan, sembari kita akan menuju ke arah lokasi area pedok untuk melihat proses pengerjaan yang dilakukan di sore hari ini. Kemudian di sini untuk kedua aktivitas dari truk tangki yang saat ini dalam proses penyedotan di genangan air di jalur keluar yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-9,
dimana untuk dua truk tangki ini akan melakukan pengeringan di bagian dari air yang tergenang di sini. Selanjutnya kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-10, di mana teman-teman perhatikan di sini untuk proses dari pemasangan debris span saat ini sudah hampir sampai di ujung dari tikungan ke-10. Kemudian nanti akan berlanjut hingga akan terkoneksi dari debris span tikungan yang ke-9, 10, 11 dan 12. Baik, kita akan mencoba untuk menuju ke arah tikungan yang ke-11 melewati dari trek utama ataupun area run off di sini. Terlihat beberapa lubang untuk fondasi yang nanti akan dilakukan pemasangan bogesting dan pengecoran untuk pembuatan dari debris span batas antara sirkuit Mandalika ataupun dari tribun penonton di sisi kanan di tikungan yang ke-10 dan menuju ke arah tikungan yang ke-11. Kemudian selain itu juga untuk progres dari pengerjaan di tikungan yang ke-11, di mana untuk proses dari pengaspalan lapis kedua di trek utama ataupun pengaspalan lapis kedua untuk area run off telah selesai pengerjaannya. Dan saat ini kita melihat untuk lebih dekat dari hasil pemasangan debris span untuk kerangka di sini, yang nanti akan dilanjutkan untuk proses pemasangan dari jaring-jaring debris span di sini. Akan melewati dari tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13, namun kita melihat di sisi kanan dari debris span yang sudah selesai pengerjaannya di sini. Kemudian nanti kita akan melihat kondisi ataupun aktivitas pengerjaan di tikungan yang ke-13. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk proses dari pemasangan konkret barrier ataupun dari debris span yang sudah rampung pengerjaan. Tinggal kita akan tunggu untuk terkoneksi nearline surface bagian kanan di tikungan yang ke-13. Kemudian kita akan melihat juga untuk jalur dari sistem drainase yang ada di sini. Teman-teman bisa perhatikan sudah selesai pengerjaannya, tinggal dikoneksikan dengan sistem drainase yang berada di zona tengah sirkuit Mandalika. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-13 dan memperhatikan untuk kondisi terkini di sini, di mana beberapa pekerja masih mempersiapkan untuk nantinya segera dilakukan pengaspalan di bagian area run off. Berikut juga untuk percobaan yang telah dilakukan untuk pengaspalan lapis ketiga yang dilakukan kemarin di gudang logistik dari PT PP. Dan saat ini untuk proses dari pengaspalan lapis ketiga akan dipercepat untuk dapat nantinya sirkuit Mandalika akan menghadapi homologasi yang insya Allah akan dijadwalkan pada bulan September. Baik, setelah ini teman-teman bisa perhatikan untuk hamparan gravel di bagian sisi kanan dari tikungan ke-13 mulai dikerjakan, sehingga nanti akan dihamparkan seluruh dari tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14. Kemudian di sini untuk proses dari pengerjaan yang nanti akan dilakukan pengaspalan di bagian area run off di sisi kiri dari tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14 di sini. Dan di sini untuk proses dari perataan untuk jalur keluar nantinya apabila para pembalap mengalami insiden dan tidak dapat melanjutkan balapan akan melalui dari jalur ini hingga menuju ke service bagian kiri di sini dan menuju ke lokasi pedok ataupun garasi yang ada di bagian depan di trek lurus. Sekarang kita mencoba menelusuri bagian dari tikungan yang ke-15, 16, dan 17. Seperti inilah untuk kondisinya di sore hari ini setelah terjadi hujan. Kemudian kita akan menuju ke arah titik pengerjaan di bagian area pedok nantinya.
Seluruh aktivitas pengerjaan setelah hujan yang dilakukan untuk sore hari ini seperti pengeringan ataupun dari proses penyedotan dari air yang tergenang di bagian sisi kiri dari trek utama ataupun dari area runoff. Oke, setelah ini kita akan menuju ke bangunan race control seperti apa kondisinya di area pedok maupun bangunan race control di sini. Terlihat untuk beberapa material tanah yang sudah dihamparkan di sini tinggal dilanjutkan untuk proses penanaman rumput di bagian sisi kiri dari trek utama. Kemudian untuk kondisi dari bangunan race control di sini seperti pengerjaan untuk proses pemasangan keramik berikut dengan pemasangan jendela maupun kaca di sini. Kemudian untuk pengerjaan dari penyekatan untuk pembuatan dari toilet di bagian atas. Kemudian saat ini kita akan menunggu informasi untuk bagian dari atap bangunan race control yang saat ini akan dilakukan perakitan kembali, dan untuk desain dari bangunan race control untuk atap akan diratakan sehingga untuk desain yang kemarin tidak digunakan kembali. Kemudian untuk pondasi dari podium saat ini sudah terlihat ditimbun, dan berikut juga aktivitas para pekerja yang saat ini masih dilanjutkan seperti perakitan besi untuk lapis kedua untuk pengecoran di area pedok di sini. Selain itu juga untuk proses dari penyempurnaan pemasangan dari tiang lampu start saat ini masih dilakukan sehingga nanti akan dapat dilakukan sesegera mungkin untuk tiang yang akan membentang ke sisi kanan dari trek utama di sini. Jadi untuk informasi untuk pedok ini akan dilakukan pemasangan nantinya setelah untuk sirkuit Mandalika ini menghadapi homologasi. Kemudian apabila sirkuit Mandalika lolos dari homologasi, untuk pedok modular yang akan dipasang di sini akan segera dilakukan pemasangan berikut dengan tribun di bagian sisi kiri dan kanan dari sirkuit Mandalika. Untuk informasi dari kondisi terkini dari sirkuit Mandalika di sore hari ini, tentunya teman-teman bisa melihat dan menyimpulkan bahwa sirkuit Mandalika ini betul-betul diprioritaskan agar dapat rampung pengerjaannya dengan segala macam kendala ataupun dari hujan yang terjadi di hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Tentunya apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu dengan cara di subscribe, di komen, di like, dan di share. Dan tentunya agar Indonesia kembali seperti sedia kala, kita ikuti dan tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer berikut untuk tidak berkerumun juga, agar cepat mata rantai dari virus corona ini terputus dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih, matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP.